Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Raffansyah MJ dengan NPM 101212478 dari kelas C12 akan memaparkan materi tentang manajemen kualitas. Manajemen kualitas produk. Definisi kualitas dan definisi manajemen kualitas. Menurut Ghosh dan David dalam Fendi Ciptono dan Anastasia Diana tahun 1996, halaman 4 mendefinisikan bahwa kualitas adalah merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sementara American Society for Quality Control dalam Barry Render tahun 2001 mengemukakan bahwa kualitas atau mutu adalah totalitas bentuk atau karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Ahmad tahun 2018, halaman 302. Secara sederhana, pengertian kualitas adalah tingkat baik atau buruknya mutu, taraf, atau derajat sesuatu. Dalam hal ini, sesuatu dapat mewakili banyak hal, baik itu sebuah barang, jasa, keadaan, maupun hal lainnya. Dalam kaitannya dengan bisnis, pengertian kualitas adalah kesesuaian antara spesifikasi suatu produk dengan kebutuhan konsumen, atau tingkat baik buruknya sebuah produk, barang, atau jasa di mata penggunanya. Manajemen kualitas. Manajemen kualitas dapat didefinisikan sebagai berikut. Semua kegiatan dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijakan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab, dan menerapkannya dengan cara seperti quality planning, quality control, quality assurance, dan quality improvement dalam sistem kualitas. Zheng tahun 2000. Manajemen kualitas yang baik adalah mengintegrasikan perhatian pada kualitas produk, fokus pada konsumen, dan orientasi pada karyawan dengan menyediakan pendekatan integral dengan isu-isu organisasi. Damayanti tahun 2005. Dampak positif kualitas. Menurut Aryani tahun 2003, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dengan menciptakan kualitas produk yang baik, yaitu yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Meningkatkan reputasi perusahaan atau organisasi yang telah menghasilkan suatu produk atau jasa yang berkualitas akan mendapatkan predikat sebagai organisasi yang mengutamakan kualitas. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan mendapatkan nilai lebih di mata masyarakat. Yang kedua, menurunkan biaya. Untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, perusahaan atau organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi. Hal ini disebabkan perusahaan atau organisasi tersebut berorientasi pada customer satisfaction, yaitu dengan mendasarkan jenis, tipe, tipe waktu, dan jumlah produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar. Pangsa pasar akan meningkat bila minimasi biaya tercapai, karena organisasi atau perusahaan dapat menekan harga walaupun kualitas tetap menjadi yang utama. Yang keempat, dampak internasional. Bila mampu menawarkan produk atau jasa yang berkualitas, maka selain dikenal di pasar lokal, produk atau jasa tersebut juga akan dikenal dan diterima di pasar internasional. Yang kelima, adanya tanggung jawab produk untuk penampilan produk. Dengan semakin meningkatnya persaingan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, maka organisasi atau perusahaan akan dituntut untuk semakin bertanggung jawab terhadap desain, proses, dan pendistribusian produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keenam, untuk penampilan produk. Kualitas akan membuat produk atau jasa dikenal. Dalam hal ini akan membuat perusahaan yang menghasilkan produk juga akan dikenal atau dipercaya oleh masyarakat luas. Yang terakhir, mewujudkan kualitas yang dirasakan penting. Persaingan yang saat ini bukan lagi masalah harga, melainkan kualitas produk. Hal inilah yang mendorong konsumen untuk mau membeli produk dengan harga yang tinggi, namun dengan kualitas yang tinggi pula. Tipe-tipe pelanggan. Yang pertama ada pelanggan internal.
Pelanggan internal merupakan pelanggan yang berasal dari lingkup dalam perusahaan atau internal, yang membeli suatu produk atau layanan untuk dijual kembali ke orang lain. Contohnya, yaitu agen, distributor, agen resmi, produsen suatu barang, lembaga atau organisasi yang mendistribusikan produk barang atau jasa yang ditawarkan ke perusahaan. Yang kedua ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan pelanggan yang secara langsung mengonsumsi atau menggunakan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Contohnya, seorang ibu rumah tangga yang membeli berbagai kebutuhan secara rutin setiap bulan, dan remaja yang membeli makanan ringan. Yang ketiga ada pelanggan perantara. Tidak berbeda jauh dengan pelanggan internal, pelanggan perantara juga tidak mengonsumsi atau menggunakan produk untuk dirinya sendiri. Namun, hal yang membedakannya adalah perantara tidak berasal dari lingkup perusahaan. Mereka adalah individu atau kelompok tertentu yang mendistribusikan produk perusahaan. Contohnya reseller produk skincare dan pedagang sembako. Reaksi berantai Deming. Deming menekankan bahwa manajemen puncak memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dalam perbaikan kualitas daripada manajemen tingkat menengah atau tingkat senior. Deming menganjurkan untuk menggunakan siklus yang tidak pernah berakhir. Desain produk, manufaktur, pengujian, dan penjualan diikuti dengan melakukan survei pasar dan kemudian mendesain ulang dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa kualitas yang lebih baik dapat mengarahkan produktivitas yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat membangun kekuatan kompetitif jangka panjang. Hal ini disebut Deming sebagai chain reaction theory atau teori reaksi berantai. Teori ini mengatakan bahwa perbaikan kualitas dapat menurunkan biaya karena dapat menyebabkan pekerjaan tidak dilakukan atau diulang kembali, membawa sedikit kesalahan, keterlambatan, dan penundaan, dan kualitas yang lebih baik, sementara dengan harga yang lebih rendah, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih besar, membagi bidang usaha, dan menyediakan peluang kerja dan yang semakin banyak. Ini ada contoh gambarnya. Dengan meningkatkan kualitas akan timbul cost decrease atau penurunan biaya yang karena tidak akan ada lagi pengerjaan ulang, lebih sedikitnya masalah, lebih tidak adanya penundaan, dan juga lebih efektif yang akan berdampak langsung pada productivity improve atau produktivitas yang meningkat, yang pastinya akan capture the market dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah yang dalam jangka panjang akan membuat perusahaan tetap dalam bisnis dan tidak akan bangkrut. Dengan jangka panjangnya usia perusahaan akan dapat memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat yang lebih luas. Komponen kualitas. Komponen kualitas yang pertama yaitu quality planning. Quality planning merupakan proses pembuatan standar kualitas dan cara mencapainya. Tanpa quality planning tidak ada benchmark yang jelas, sehingga bisa saja kualitas yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Jadi komponen ini adalah semacam tonggak atau pangkal utama yang harus dijalankan agar komponen lain dapat terlaksana dengan optimal. Yang kedua ada quality control. Quality control adalah proses pemeriksaan fisik dan pengujian apa yang Anda susun pada tahap perencanaan untuk memastikannya dapat diperoleh. Perusahaan perlu memastikan bahwa semua standar yang telah perusahaan terapkan terpenuhi, dan perusahaan juga perlu mengidentifikasi setiap kesalahan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Semakin cepat perusahaan dapat menemukan kesalahan ini, semakin baik. Karena itu, perusahaan harus memperhatikan semua aspek produk, termasuk bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Yang ketiga ada quality assurance. Berbeda dengan quality control yang melibatkan pemeriksaan produk atau layanan langsung di lapangan, quality assurance meninjau proses pengiriman layanan atau pembuatan manajemen kualitas barang. Dengan memeriksa barang atau jasa perusahaan sumbernya, perusahaan dapat menemukan kesalahan sebelum sampai ke pelanggan. Perusahaan juga dapat menyempurnakan proses perusahaan atau
proses kerjanya untuk mencegah kesalahan di masa mendatang. Agar efektif, quality assurance ini harus dilakukan secara teratur melalui audit independen. Untuk hasil terbaik, lakukan audit oleh pihak ketiga yang tidak berinvestasi secara finansial maupun emosional pada hasil audit. Yang terakhir ada quality improvement. Setelah menyelesaikan proses quality control, perusahaan perlu meninjau temuan perusahaan secara menyeluruh dan menemukan cara untuk meningkatkan metode perusahaannya untuk kedepannya. Manajemen quality control tidak akan berhasil jika perusahaan tidak bersedia melakukan perubahan di saat diperlukan. Keinginan untuk perbaikan terus-menerus adalah tujuan dari setiap perusahaan yang sukses. Jadi, kumpulkan semua datanya, evaluasi ulang proses dan produk, dan kemudian mulai lagi proses manajemen quality control. Dengan setiap siklus, perusahaan juga akan mendapat produk yang lebih baik, pelanggan yang lebih bahagia, dan lebih banyak keuntungan bagi perusahaan. Pentingnya kualitas untuk keselamatan pengguna produk. Sebelum produk masuk ke pasar, produsen harus melalui proses yang memastikan produk yang mereka keluarkan aman dan memenuhi standar agar produk tersebut dapat dianggap berkualitas. Hal ini dilakukan selama beberapa fase, termasuk perencanaan, pembuatan, dan pemasaran. Sayangnya sejumlah produsen tidak selalu mematuhi peraturan yang melarang mereka mengeluarkan produk yang berbahaya. Namun penting bagi produsen untuk memastikan barang aman karena berbagai alasan. Sayangnya, produk yang dibuat oleh produsen dapat menyebabkan kerugian serius bagi konsumen. Korban yang telah dirugikan mungkin dapat mengajukan gugatan pertanggungjawaban produk atas kerusakan yang mereka alami. Korban harus membuktikan bahwa luka itu disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut. Yang pertama ada cacat desain. Cacat desain terjadi ketika produk dirancang dengan potensi yang bahaya. Misalnya, bisa jadi karena barang dengan ujung yang tajam dan tidak ada perlindungan atau mainan anak-anak yang dirancang untuk dibuat dengan cat timah. Yang kedua, cacat pabrikan. Selama fase manufaktur, perusahaan perlu memastikan bahwa suku cadang dirakit dengan benar. Jika ada bagian yang terlepas, terutama yang berkaitan dengan mainan anak-anak, dapat menyebabkan bahaya tersedak atau tidak berfungsi dengan benar, sehingga menempatkan konsumen dalam bahaya cedera. Yang ketiga, ada kegagalan untuk memperingatkan. Jika suatu produk memiliki potensi bahaya, produsen harus memberikan peringatan yang memberitahu konsumen tentang bahaya tersebut. Misalnya seperti peringatan bahaya merokok pada bungkus rokok. Maka dari itu, produk yang tidak memenuhi standar dan tidak aman dapat dikatakan sebagai produk yang tidak atau kurang berkualitas dan tentunya akan berdampak langsung terhadap keselamatan pengguna produk. Itulah mengapa sebuah perusahaan haruslah menetapkan tingkat kualitas yang tinggi pada produk atau jasa mereka. Dan pemaparan materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.